Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai adigium yang terpajang di Fakultas Hukum. Slide selanjutnya. Oke, yang pertama ini perkenalan anggota kelompok dengan saya sendiri, Sylvia Putri dengan NIM 200. Selanjutnya ada Muhammad Davi Akbar dengan NIM 161 dan Davi Karisma dengan NIM 305. Next. Yang pertama itu ada cogitationis poena, M. Nemo patitur, yang dimana artinya bahwa seseorang tidak dapat dihukum atau dihukum hanya karena apa yang mereka pikirkan, tetapi hanya karena tindakan atau perbuatan mereka. Asas ini tuh terkesan dengan penegasan tentang normativitas hukum yang dimana berkenan dengan aturan yang atau berperilaku, yang dimana pada umumnya setiap orang berperilaku atas dasar latar belakang kognisi dan afeksi yang ia miliki. Kemudian juga kita dapat menyebutnya itu dimensi kognisi dan afeksi ini sebagai pra-perilaku karena mereka mendahului suatu perilaku. Next. Selanjutnya nih omnes action in mundo infracerta tempora haben limitationem, yang artinya bahwa semua tindakan atau peristiwa di dunia ini memiliki batasan atau jangka waktu yang terbatas, baik itu dalam konteks hukum, kehidupan, atau fenomena lainnya. Kemudian konsep ini juga mengajarkan bahwa waktu adalah suatu yang tak terelakkan dan setiap tindakan memiliki konsekuensinya yang terikat oleh waktu. Kemudian juga asas ini mengajarkan mengenai batas waktu. Manusia diharapkan dapat bertindak lebih efisien, bertanggung jawab, dan menghargai setiap momen yang mereka miliki. Next. Yang selanjutnya yang ketiga, fiat justitia ruat caelum, yang mengartikan bahwa keadilan harus ditegakkan tidak peduli apapun akibatnya, bahkan jika itu menyebabkan kehancuran dunia atau langit itu sendiri. Yang dimana asas ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan dan hukum tanpa kompromi meskipun ada risiko atau dampak besar. Kemudian adigium ini juga mengajarkan bahwa kebenaran dan keadilan harus diutamakan tanpa tunduk pada tekanan eksternal dan menegaskan komitmen teguh terhadap keadilan sebagai prinsip yang tak tergoyahkan. Next. Selanjutnya itu Josipel NQ and Lecti Gratia Nequi Perfringi Patetia Nequi Adulterari Pecunia Debit. Artinya hukum tidak boleh dipengaruhi oleh rasa kasihan, tidak boleh dilanggar oleh kekuasaan, dan tidak boleh diselewengkan oleh uang. Kemudian juga adigium ini mengajarkan mengenai hukum harus dijalankan secara adil dan tanpa bias, kemudian bebas dari pengaruh eksternal seperti rasa kasihan, kekuasaan, atau uang. Selanjutnya juga prinsip ini menekankan mengenai pentingnya menjaga keadilan dan integritas dalam pelaksanaan hukum. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada ignorantia judicis est calanaitax innocentis. Artinya ketidaktahuan seorang hakim adalah malapetaka bagi orang yang tidak bersalah. Adigium ini menekankan pentingnya hakim memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan fakta kasus. Tanpa kompetensi yang cukup, keputusan yang diambil bisa menyebabkan ketidakadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa hakim yang berkualitas diperlukan untuk menegakkan keadilan dengan tepat dan adil. Next. Kemudian ada dormiun aliquando leges nunquam moriuntur, yang artinya hukum terkadang tidur tetapi hukum tidak pernah mati. Hukum dapat mengalami masa-masa di mana tidak diterapkan atau diabaikan. Namun, hukum tersebut tetap ada dan dapat diaktifkan kembali kapan saja. Prinsip ini menekankan bahwa meskipun ada situasi di mana hukum tampak tidak berfungsi atau tidak dijalankan, hukum tetap memiliki kekuatan dan validitas yang dapat diberlakukan kembali jika diperlukan. Selanjutnya,
Non alio modo puniatur aliquis qua secundum quod sehabet condemnation. Artinya tidak ada seorang pun yang boleh dihukum dengan yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Adiagam ini menekankan bahwa hukuman harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau keputusan yang telah ditetapkan, tanpa perubahan atau penyimpangan. Prinsip ini mengajarkan pentingnya konsistensi dan keadilan dalam pelaksanaan hukuman, memastikan setiap individu dihukum sesuai dengan hukum atau putusan pengadilan. Selanjutnya dibacakan oleh Davi. Baik, terima kasih. Ada game selanjutnya adalah Asiperequit. Asiperequit os justitiam, vocias nen estem, asiperequam exior quere. Yang berarti menerima imbalan untuk menegakkan keadilan lebih condong ke tindakan perasaan, bukan hadiah. Adegam ini menekankan pentingnya integritas dan moralitas dalam penegakan keadilan. Menerima suap atau gratifikasi untuk membuat keputusan hukum yang adil dianggap setara dengan pemerasan. Prinsip ini mengingatkan penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara untuk tetap menjalankan tugas mereka dengan jujur tanpa terpengaruh keuntungan pribadi demi menjaga kepercayaan publik. Selanjutnya, adigiumnya adalah nec agit exequum de temquoli te resolvit. Artinya, menyelesaikan masalah dengan contoh berbeda sama saja tidak menyelesaikan masalah. Melalui adigium ini disampaikan bahwa memperlakukan suatu masalah dengan cara yang sama dengan masalah lainnya tidak akan menyelesaikan masalah tersebut. Setiap masalah memiliki cara penyelesaian yang berbeda-beda. Jika suatu permasalahan diselesaikan dengan cara yang tidak tepat, maka akan berpotensi menimbulkan masalah baru. Selanjutnya, yang terakhir adalah if we do not maintain justice, justice will not maintain us. Yang berarti, jika kita tidak menjaga keadilan atau hukum, maka keadilan atau hukum tersebut tidak akan menjaga kita. Dalam hubungannya, masyarakat dengan hukum itu sendiri bersifat timbal balik. Jika kita tidak peduli atau tidak berupaya untuk mempertahankan prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita sendiri yang akan terancam atau dirugikan oleh ketidakadilan. Hukum bersifat dinamis. Dampak dari hukum terhadap kehidupan masyarakat terjadi berdasarkan bagaimana masyarakat itu sendiri memperlakukan hukum. Sekian dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.